gedung di sebelah stadionnya tiba-tiba meledak, jatuh tepat ke arah Bane. Ini adalah isu ke-14 dari Absolute Batman. Isu sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Sebelum berduel dengan Bane, Bruce dan Alfred terlihat pergi menemui Eddie, di mana Alfred memberitahu jika Bruce hanya memiliki sisa Venom untuk 2 kali penggunaan, tapi alih-alih mendengarkan, Bruce melamun, mengingat kejadian-kejadian sebelumnya, yang dimulai dari dia yang kembali main kartu bareng teman-temannya, Bane menghancurkan mereka, sampai dia yang ditahan di Arkham dan diubah di sana. Melihat ini, Alfred menyuruhnya fokus, karena mereka akan menggunakan satu dosis Venom untuk melihat apakah Bruce bisa mengendalikannya, dan mereka akan menggunakannya satunya lagi untuk melawan Bane. Alfred memperingatkan Bruce kalau dia bisa mengendalikannya itu berarti bagus, tapi kalau tidak, dirinya akan membunuhnya. Alfred menanyai lagi apakah dia akan lanjut, dan dengan tegas Batman berteriak, "Let's go to war!" dan langsung menggunakan Venomnya. Ketika hari duelnya tiba, saluran berita Gotham tentu saja langsung membicarakan itu, apalagi Batman meretas seluruh saluran berita Gotham sebelumnya. Mayor Hill pun memberikan responnya akan ini, di mana dia meyakinkan seluruh warga Gotham kalau tidak ada monster di bawah kota mereka seperti yang Batman katakan. Bahkan faktanya, Batman sendirilah monster di kota ini, dan apapun yang Batman rencanakan di stadion tidak akan pernah terjadi. Dan karena itu, dirinya meminta seluruh warga Gotham untuk menaati jam malam mereka dan tetaplah di rumah agar aman dari serangan Batman. Tapi setelah siarannya selesai, Mayor Hill memberitahu Komisioner Bullock kalau pertarungannya akan terjadi, dan karena itu, atasan memerintahkan agar tidak ada yang boleh mendekati stadion dalam jarak 10 blok kecuali Batman dan Bane. Di sisi lain, Selina terlihat tidak yakin akan pertarungan ini, tapi dia harap kalau Bruce memiliki rencana yang bagus. Sementara itu, Dr. Arkham memperingatkan Bane karena berdasarkan datanya, Batman memiliki setidaknya 1 kali lagi penggunaan Venom, yang dijawab Bane kalau dia mengharapkan itu karena kalau tubuh Batman bisa mengendalikan Venomnya, dia akan menjadi proyek yang bagus untuknya. Dr. Arkham membenarkan itu, tapi setelah pertarungan ini, Bane akan membutuhkan istirahat panjang, yang dijawab Bane kalau itulah yang dia inginkan, dan dia hanya butuh 1 pertarungan ini. Setelahnya, Bane pergi ke stadion mirip seperti saat Wylon maju untuk melawan Bibo dulu, dan saat di sana, Bane langsung berteriak di mana Batman yang membuat Harley memerintahkan anak buahnya menyalakan lampunya, dan Batman terlihat di sisi lain stadion. Alfred di Batmobile mengingatkan Batman soal rencananya, di mana Batman akan memancing Bane untuk menggunakan seluruh Venomnya, dan ketika miliknya habis, Batman akan menggunakan miliknya. Batman mengerti, dan sebelum dimulai, Red Hood Gang langsung mengeluarkan drone-drone mereka untuk menyiarkan pertarungan ini di Gotham, yang membuat Bane tertawa sambil berharap kalau Batman belajar sesuatu yang baru agar orang-orang terhibur. Momen ini mengingatkan Batman saat pertarungan Wylon dengan Bibo dimulai, dan sesaat kemudian dia memulai pertarungannya. Dia menekan pedal di kakinya yang membuat ledakan tiba-tiba terdengar, dan ternyata gedung di sebelah stadionnya tiba-tiba meledak, jatuh tepat ke arah Bane, dan Batman mengatakan kalau ini dia sebut Welcome to Gotham. Gedungnya pun akhirnya meniban Bane. Serangan pertamanya berhasil seperti saat Wylon berhasil mendaratkan pukulannya ke Bibo, tapi meski begitu, Bane menggunakan Venomnya untuk bertahan sambil berkata kalau dia sudah memprediksi hal ini, tapi ini bukan satu-satunya trik yang akan Batman gunakan. Karena di luar, Alfred dengan Batmobile-nya memberitahu kalau dia sudah dekat, yang langsung diminta Batman untuk eksekusi, di mana Alfred menembakkan 2 harpun yang langsung menancap di punggung Bane dan menabrak Bane dengan keras. Tapi meski serangan ini terlihat fatal, tapi Bane baik-baik saja, seperti saat Bibo baik-baik saja setelah terkena serangan Wylon. Bahkan Alfred terkejut karena Bane telah pulih dan ukurannya jadi semakin besar. Setelahnya, Bane menarik Batmobile sambil menantang Batman, yang membuat Batman melesat sambil melempar Bathamnya yang menancap ke mata Bane dan menariknya keluar.
Batman juga bergelayutan ke arah punggung Bane dan tanpa ragu menyerang punggungnya, bahkan ketika Bane menumbuhkan lagi matanya. Batman menyayat punggung Bane menggunakan kedua pisaunya, tapi ketika dia berusaha kabur, Bane berhasil meraih Batamnya yang membuat Alfred panik dan Bane langsung membantingnya dengan keras ke kiri dan ke kanan sambil mengatakan kalau mereka berdua tidak jauh berbeda. Bahkan ketika dia melihat Batman, dia melihat dirinya sendiri ketika masih muda dan bodoh. Bane melanjutkan kalau waktu main-mainnya sudah habis, jadi sekarang gunakanlah Venomnya yang dibalas tidak oleh Batman dan dia berteriak menyuruh Harley melepaskannya. Harley pun menyuruh anak buahnya melepaskan Wylon atau Killer Croc dan Wylon langsung melesat ke arah Bane, mengikat dan menyayat Bane menggunakan giginya, di mana ini membuat Bane terpaksa menambah dosis Venomnya untuk menutup luka-lukanya serta memperbesar tubuhnya. Selagi Bane ditahan Wylon, Batman memotong kaki Bane dengan kapaknya yang membuat Bane langsung melemparnya, di mana serangan balik Bane ini mirip seperti saat Bibo menyerang balik Wylon. Melihat Batman terlempar keras, Harley segera menghampirinya, memastikan keadaan Batman, dan melihat Batman masih bisa berdiri, dia menyuruhnya membantu Wylon karena Bane berhasil menangkapnya. Bane terlihat ingin membunuh Wylon dengan merobek mulutnya, dan di saat yang bersamaan, Alfred sadar kalau Bane terus menambah Venomnya sampai dia tidak tahu apakah ada batasan maksimal bagi Bane. Batman pun pergi sambil bertanya apa maksudnya, yang dijawab Alfred kalau dia merasa Batman tidak akan bisa membuat Bane mencapai level maksimal, jadi dia menyarankan agar Batman menggunakan Venomnya sekarang. Batman menolak itu karena mereka akan tetap sesuai rencana dan Batman langsung lompat ke arah Bane sambil meneriaki Wylon seperti saat dia menyemangati Wylon saat dipojokkan oleh Bibo. Batman menyerang punggung Bane dengan kapaknya, merobek kulit bahkan memotong tulangnya yang memberikan serangan telak pada Bane sampai dia tidak bisa berdiri. Batman pun berterima kasih pada Wylon yang tumbang, menyuruhnya pergi sebelum dia naik ke atas badan Bane, mengatakan kalau dia telah menghancurkan toraksnya yang membuat Bane tidak akan bisa menggunakan kakinya, tapi karena Bane masih bisa menggunakan tangannya, Batman menghancurkan syaraf ke tangannya yang membuat Bane hanya bisa menggunakan kepalanya. Dengan ini, Batman mengakui kalau mereka memang sama, mereka sama-sama kehilangan ayah, tapi yang membedakan, dirinya tidak membunuh ayahnya, apalagi menghancurkan hatinya. Mendengar ini, Bane lagi-lagi memompa Venomnya, membuat tubuhnya beregenerasi secara agresif, dan melihat ini, Dr. Arkham sangat takjub karena Bane telah melampaui segala batasan yang dia tahu. Bane mulai bangkit lagi, menanyai Batman apakah dia kira sudah menang, dan menyerangnya dengan keras sambil berkata kalau Batman bukanlah apa-apa, Batman tidak lebih baik darinya, dan serangan ini nampaknya serangan yang fatal, seperti saat Bibo terus mengunci Wylon dengan kuncian ikoniknya. Melihat Batman tumbang, Bane mengatakan kalau dia sudah mengorbankan segalanya, memberikan apapun yang dia bisa agar orang-orangnya bisa aman, karena ini adalah perang, tapi perangnya sudah usai karena sekarang adalah giliran Batman. Bane menyerang Batman dengan keras menggunakan kedua tangan raksasanya, dan melihat kondisi Bane, Dr. Arkham semakin takjub karena sel-selnya sudah berubah sepenuhnya dan menganggap kalau Bane adalah keajaiban. Bane terus menyerang Batman sambil menyuruhnya untuk menggunakan Venom, tapi sama seperti Wylon yang tidak menyerah ketika tanding, Batman tidak menyerah meski Bane nampaknya sudah menang. Tapi meski begitu, karena Alfred juga menyuruhnya agar menggunakan Venom atau dia akan mati, Batman akhirnya menurut. Dia akan menggunakan Venom seperti yang Bane minta, tapi bukan seperti yang dia harapkan. Batman meminta Catwoman segera menembak, yang membuat Catwoman menembakkan Venom ke saluran utama Venom milik Bane, dan serangan tak terduga ini mirip seperti saat Wylon yang membanting Bibo saat terkunci. Tahu kalau dia di posisi sangat berbahaya dan sudah sangat overdosis, Bane berusaha mencabut suntikan Venomnya yang segera dihentikan Batman dengan melempar kapaknya. Tak lama kemudian tubuh Bane bermutasi secara brutal, dan melihat ini, Alfred mulai tertawa sambil kagum akan aksi Batman.
Dan ternyata 2 hari sebelumnya, Bruce menghampiri Eddie untuk meminta Eddie mengeluarkan seluruh venom di tubuhnya dan Selina memasukkan sedikit bagian venom itu ke dalam peluru suntikan. Karena serangan mengejutkan tadi, Batman akhirnya menang. Mutasi berlebihan di tubuh Bane membuat tubuhnya berubah menjadi gumpalan daging. Dan kemenangan tak terduga ini mirip seperti bagaimana Waylon dengan mengejutkannya menang dari Bibo. Kemenangan ini disaksikan seluruh warga Gotham, dan setelahnya, Batman membuang tubuh Bane di pinggiran kota Gotham. Ozzy juga terlihat mulai sadar dengan Harvey yang terlihat senang melihat Bruce menang dari Bane. Paginya, Selina terlihat pergi meninggalkan Gotham, membawa sisa venom dari tubuh Bruce, sementara di Arkham, Dr. Arkham memandang takjub sebuah tabung yang isinya adalah Absolute Bane yang masih hidup, tapi hanya tersisa otak dan matanya saja. Dr. Arkham mengatakan kalau dia takjub akan sel-selnya, tapi sekarang ada yang ingin berbicara dengannya. Dr. Arkham menyalakan laptop dengan Absolute Joker sudah tersambung, di mana Joker mengatakan kalau dia menganggap insiden ini hanyalah gangguan kecil, dan dia tahu kalau Ben sangat ingin pensiun, tapi dia percaya kalau pensiun tidak akan membuatnya bahagia. Hidup dengan keluarganya di Santa Prisca tidak akan membuat Bane bahagia, karena dia tahu kalau Bane sangat mencintai peperangan, jadi dirinya ingin menolong Bane dengan menghilangkan semua beban di pundaknya. Dan setelahnya, Joker memperlihatkan sebuah rekaman di mana pesawat menghancurkan Santa Prisca.